Dengan alat sekecil ini, kita bisa mengirimkan dan menerima data dari jarak ratusan meter bahkan belasan kilometer itu tanpa akses internet atau sinyal handphone, teman-teman. Seperti yang kita tahu, jangkauan normal hotspot Wi-Fi di rumah itu mungkin sekitar 20-30 meteran aja, atau mungkin bisa sampai 50 meter jika tanpa halangan. Itu pun mungkin sinyalnya kecil banget. Tapi kok bisa ya dengan alat sekecil ini sinyalnya bisa sampai jarak sejauh itu, teman-teman? Nah, di video ini kita akan praktek mengirimkan data jarak jauh tanpa bantuan internet, sehingga cocok banget untuk membuat perangkat IoT lokal dengan jangkauan yang luar biasa jauh. Jadi, tonton terus videonya sampai selesai. Disclaimer sebelum mulai saya pakai modul React Area LR 998 dengan antena standar tentunya. Ini adalah salah satu modul LoRa yang biasa digunakan untuk komunikasi wireless pada perangkat microcontroller. Video ini disponsori oleh PCBWay. Tempat cetak PCB cuma $5 aja dapat 10 keping PCB double layer. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah sering praktek membuat perangkat IoT atau wireless yang memanfaatkan sinyal Wi-Fi, baik itu offline ataupun online, untuk mengirimkan data. Kalau internet nggak ada misalkan, biasanya saya pakai sinyal GPRS atau GSM untuk ngirim datanya dari sensor ke perangkat yang lain, yang tentunya lokasinya agak jauh gitu ya, atau yang tidak bisa dijangkau oleh kabel. Tapi banyak yang bertanya kayak gini nih. Gimana kalau kedua akses itu nggak ada? Solusinya adalah LoRa, singkatan dari Long Range. Ini merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang dirancang untuk transmisi data jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Biasanya digunakan dalam aplikasi IoT untuk menghubungkan perangkat yang tersebar luas tanpa membutuhkan banyak energi. Modul Area LR 998 ini misalnya hanya mengkonsumsi arus cuma 140 mA saat transmit dengan daya output sebesar 22 dB. Ini artinya kita bisa mengirimkan data jarak jauh hanya dengan tenaga baterai atau bahkan cuma pakai panel surya yang ukurannya kecil. Penggunaan modul ini juga sangat mudah, teman-teman. Cukup hubungkan 4 kabel aja, yaitu VDD ke 3,3 volt, RxTx, dan juga GND atau ground. Maka modul ini sudah bisa beroperasi. Dalam uji coba kali ini saya akan membuat program sederhana untuk membuktikan bahwa dua modul LoRa ini bisa saling berkomunikasi di jarak yang cukup jauh hanya dengan antena kecil bawaannya ini. Sebagai simulasi, kita akan menggunakan LED sebagai indikator. Jika pesannya diterima, lampu akan menyala bergantian. Jika tidak, maka lampu akan berhenti seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya sedang berada di lantai 3 dari gedung saya. Nah, di sini kalau kita ngomongin LOS, line of sight ya, yang maksudnya tidak ada halangan. Saya tidak bisa benar-benar tidak ada halangan ya, karena di sini di Denpasar gedungnya sudah banyak yang tinggi-tinggi teman-teman seperti ini. Tapi ya coba aja kita tes ya. Di sini saya sedang berada di atas lantai 3. Yang dimana bisa teman-teman lihat gedung yang tinggi-tinggi juga banyak banget di sini. Terus saya menyalakan transmitternya. Di sini teman-teman lihat ya, transmitternya saya nyalakan dengan Arduino. Lalu saya nyalakan dengan genset portable ini. Nah, genset portable ini teman-teman cek di keterangan video ya. Terus di bagian receivernya. Di sini teman-teman lihat LED-nya dia nyala bergantian, yang artinya dia mendapatkan sinyal. Di sini kita simulasikan ya, saya matikan dulu. Ini saya matikan DC-nya, Arduino mati, lalu lampu tidak menyala bergantian lagi. Artinya dia sudah tidak menerima data lagi gitu ya. Jadi benar-benar ini adalah coding pemancar dan juga penerima. Oke, kita nyalakan lagi, teman-teman bisa lihat nih.
Pada saat saya nyalakan, maka dia mulai lagi toggle ya. Dan ini perangkat yang ini yang akan kita bawa kemana-mana teman-teman. Ini ya, ini yang akan kita bawa kemana-mana. Itu biarkan dia menyala di sana. Dan sekarang kita akan turun membawa perangkat ini ya. Nah, yang seperti teman-teman lihat di dalam gedung kehalang beton-beton, dia masih bisa menerima sinyal dari LoRa yang ada di lantai 3 ya. Walaupun kita tadi sudah melewati gedung atau ruangan-ruangan yang padat banget betonnya gitu. Ini masih toggle teman-teman ya. Sekarang saya akan coba untuk berkeliling. Nah teman-teman, di sini saya berada di dalam workshop saya, yaitu di lantai 1, di mana ini sinyal, biasanya sinyal WiFi kalau di ruang workshop saya ini ke lantai 2 aja dia nggak tembus teman-teman ya. Tapi di sini perangkat LoRa-nya masih bisa toggle atau menge-switch dari LED 1 ke LED 2. Ini dia tembus sinyalnya ya, walaupun pintu harmonika nih kita tutup. Biasanya kalau pintu harmonika kita tutup nih, saya di depan aja sinyal hotspot perangkat saya atau internet saya udah nggak bisa dipakai gitu ya, atau macet-macetan. Ini masih tembus teman-teman. Pertama kita coba dulu jalan kaki ya, di sekitaran toko aja. Jadi kita coba jalan sekitar 150 atau 160 meter menjauh dari toko. Dan di sini posisinya sudah banyak pohon dan banyak bangunan ya. Nah, di sini perangkatnya masih bisa berfungsi teman-teman ya. Seperti ini. Dihalangi gedung dan pohon juga. Jadi masih bisa transmit ya. Nah, di sini coba kita letakkan di tanah gitu ya, atau kita samakan ketinggiannya. Jadi tadi itu kan di lantai 3, sedangkan saya di bawah. Sekarang kita samakan pemancar di bawah. Saya juga akan jalan-jalan di bawah membawa seperti ini. Apakah bisa lebih jauh jaraknya? Kita akan coba ya. Nah, di sini jarak saya mungkin sekitar 160 meter atau hampir 200 meter. Dengan ketinggian elevasi yang sama dengan pemancar, ini masih bisa menangkap sinyal teman-teman ya, seperti ini. Nah teman-teman, karena kita sudah tahu penggunaan si LoRa ini yang antenanya kecil ini, itu ternyata harus LOS atau line of sight, tidak ada halangan, biar bisa dia jaraknya jauh banget gitu ya. Dan kalau untuk jarak dekat, dia bisa menembus gedung teman-teman. Lantai 3 ke bawah itu masih bisa. Jadi penggunaannya kalau di dalam satu gedung itu masih sangat bagus banget untuk transmit data. Tapi kalau untuk jarak jauh itu ternyata harus tanpa halangan teman-teman. Biar speknya mungkin bisa kilometer, belasan kilo, atau bahkan sesuai klaim sampai dengan 20 km ya. Atau mungkin memang antenanya harus diganti. Atau seperti pada video sebelumnya, uji coba menggunakan layangan. Kalau menggunakan layangan itu kan tanpa halangan teman-teman ya. Jadi layangan sudah di atas, kita di bawah, kan nggak ada halangan sama sekali. Itu mungkin bisa membuktikan seberapa jauh dia. Nah teman-teman, jadi di sini kita akan coba buat desain PCB-nya untuk bagian penerimanya dengan ada LCD nanti ya. Nah di sini tuh kita menggambar pakai LCD OLED I2C. Basic dari gambar rangkaian ini adalah minimum system dari ATmega 328 teman-teman ya. Untuk rangkaian LCD OLED-nya juga kita mengambil referensi dari OLED 0,96 inci.
Dan regulator untuk OLED beserta untuk LoRa-nya karena 3,3 volt di sini kita pakai AP2112. Dan untuk OLED-nya sendiri itu karena komunikasinya I2C kita buatkan jalur SDA dan SCL-nya teman-teman ya. Jadi dengan 2 kabel aja kita bisa nampilin gambar nanti di LCD-nya gitu. Itu bagusnya kita kalau pakai LCD yang sudah support dengan I2C. Nah seperti ini dia. Terus untuk konektornya, konektor DC kita pakai jack DC biasa. Lalu untuk konektor ke LoRa-nya itu menggunakan JST yang 2 mm teman-teman ya. Jangan lupa kita pakai filter kapasitor seperti ini. Bisa teman-teman pakai yang non polar atau yang polar juga nggak masalah ya, karena di sini kan kita bebannya juga nggak terlalu besar ya. Nah untuk di PCB-nya teman-teman bisa lihat tata letaknya itu usahakan setiap komponen berdekatan teman-teman ya. Jadi jangan yang di gambar skematiknya dekat kita taruh jauh di PCB, itu nanti bakalan bikin layoutnya muter-muter. Nah di sini seperti yang teman-teman lihat ya, komponennya itu harus diletakkan berdekatan sesuai dengan yang di skematik. Jadi kalau berjauhan nanti layoutnya itu bakalan jadi muter-muter teman-teman. Terus di sini karena bagian atas itu saya gunakan sebagai LCD, jadi komponennya sebagian besar saya taruh di bagian bawah ya. Dan untuk jumper dari layout atas ke bawah itu saya gunakan through hole atau vias. Nah ini untuk poligonnya sendiri saya fullin satu PCB ya seperti ini. Jadi biar groundingnya bagus. Terus untuk simulasi teman-teman bisa gunakan Gerber viewer dari PCBWay seperti ini. Jadi sebelum cetak kita bisa tahu bentuk PCB kita itu kayak gimana jadinya. Dan di live streaming sebelumnya saya sudah pernah demokan gimana caranya biar dapat kupon teman-teman ya, biar teman-teman nyetak PCB-nya benar-benar gratis gitu. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Di sini saya mencetak PCB yang awalnya itu bayar PCB-nya sekitar $4 atau $5 dan sama ongkir itu jadi $25. Akhirnya saya cetak dengan biaya yang gratis teman-teman. Jadi silahkan langsung aja cek di live streaming sebelumnya ya. Dan mungkin sekian dulu teman-teman video kita. Jadi teman-teman kalau mau download file dari desain receivernya atau penerimanya bisa nanti download di kolom member ya. Jangan lupa untuk gabung. Dan nantikan video selanjutnya. Mungkin kita akan buat bagian pemancarnya, entah itu beberapa sensor atau apa gitu nanti yang kepasang ya. Jadi pokoknya jangan sampai ketinggalan. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.